Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelas S2C dengan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar akan menjelaskan tentang asal mula kehidupan di bumi. Perkenalkan, saya Salis Fitria Nurhayati dengan NPM 2025 1450 0435. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Kehidupan yang kita lihat sekarang seperti manusia, hewan, tumbuhan, hingga mikroorganisme memiliki sejarah yang sangat panjang. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kehidupan pertama kali muncul sekitar 3,5 hingga 5 miliar tahun yang lalu. Namun, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kehidupan bisa muncul dari materi yang tidak hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ilmuwan mempelajari kondisi bumi pada masa awal terbentuknya dengan melakukan eksperimen di laboratorium serta mengembangkan berbagai teori ilmiah. Lalu evolusi menjelaskan bagaimana makhluk hidup berubah dari waktu ke waktu. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan memberikan sebuah video animasi tentang awal mula kehidupan di bumi. Awalnya hanya ada kegelapan, sampai ledakan besar yang disebut Big Bang terjadi dan membangunkan seluruh alam semesta. Setelah Big Bang, debu dan gas berputar membentuk awan raksasa. Dari sinilah bintang-bintang baru mulai lahir. Di tengah pusaran gas itu, terbentuklah matahari muda. Cahaya pertamanya mulai menerangi tata surya baru. Sisa-sisa batu dan logam saling bertabrakan, menempel, dan lama-lama membentuk bola besar panas. Inilah calon bumi. Bumi muda dulu sangat panas. Permukaannya penuh lahar, asap, dan belum ada lautan atau udara seperti sekarang. Meteor-meteor jatuh ke bumi membawa air. Uapnya naik ke langit, membentuk awan tebal pertama di planet kita. Hujan turun terus-menerus selama jutaan tahun. Lama-lama, air itu memenuhi cekungan dan membentuk lautan luas. Dan dari lautan inilah, kehidupan pertama muncul sebagai makhluk kecil. Dari sinilah perjalanan panjang kita semua dimulai. Kedua, kondisi bumi purba. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, bumi sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Suhu bumi jauh lebih panas dan aktivitas geologi seperti letusan gunung berapi terjadi sangat sering. Lingkungan yang ekstrim inilah yang menjadi latar belakang munculnya reaksi kimia yang akhirnya menghasilkan molekul-molekul penyusun kehidupan. Selanjutnya, pengertian dari abiogenesis. Abiogenesis itu adalah teori bahwa makhluk hidup dapat muncul dari benda tak hidup. Dahulu itu dikenal dengan teori generatio spontanea. Banyak yang percaya dengan teori tersebut. Lalu para ilmiah mencoba untuk mengeksperimen dan membuktikan teori tersebut. Tetapi hasil dari eksperimen tersebut malah menunjukkan sebaliknya. Contoh dari teori abiogenesis itu, belatung dianggap muncul dari daging busuk, tikus dianggap muncul dari tumbuhan gandum dan kain kotor. Keyakinan ini berlangsung selama ratusan tahun. Selanjutnya, pengertian dari biogenesis. Biogenesis itu menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini didukung oleh berbagai eksperimen ilmiah. Teori ilmiah yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya disebut dengan omne vivum ex vivo. Selanjutnya adalah eksperimen dari Francisco Redi. Francisco Redi itu telah meneliti daging yang dibiarkan di dalam toples dengan secara terbuka dan dibiarkan di dalam toples dengan secara tertutup yang ditutupi oleh kain kasa. Dan hasilnya banyak lalat yang menghinggap di toples yang dibiarkan secara terbuka. Hasilnya adalah belatung hanya muncul pada daging yang dihinggapi lalat, bukan dari daging itu sendiri. Selanjutnya, eksperimen dari Miller-Urey. Salah satu eksperimen terkenal yang mendukung teori ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Miller dan Harold Urey
pada tahun 1953. Dalam eksperimen ini, mereka mencoba meniru kondisi atmosfer bumi purba di laboratorium. Dalam eksperimen ini, mereka mencoba meniru kondisi atmosfer bumi purba di laboratorium. Mereka menggunakan campuran gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air, lalu memberikan percikan listrik untuk mensimulasi petir. Setelah beberapa hari, hasilnya menunjukkan terbentuknya asam amino, yaitu bahan dasar pembentuk protein. Eksperimen ini menunjukkan bahwa molekul organik yang penting bagi kehidupan dapat terbentuk secara alami dari bahan-bahan sederhana. Selain pembentukan molekul organik, ilmuwan juga mencoba memahami molekul pertama yang membawa informasi genetik. Salah satu hipotesis yang terkenal adalah hipotesis dunia RNA. Hipotesis ini menyatakan bahwa sebelum adanya DNA dan protein seperti yang kita kenal sekarang, mungkin pernah ada tahap dalam evolusi kehidupan di mana RNA menjadi molekul utama untuk menjalankan fungsi kehidupan. RNA memiliki kemampuan unik karena dapat menyimpan informasi genetik sekaligus membantu mempercepat reaksi kimia tertentu. Karena kemampuan tersebut, RNA dianggap sebagai kandidat kuat untuk menjadi molekul penting pada tahap awal munculnya kehidupan. Berikut ini adalah video animasi tentang awal mulanya terjadinya mikroorganisme. 4,5 miliar tahun yang lalu, ketika bumi pertama kali terbentuk, bumi itu diserang oleh meteor dan gunung berapi yang meletus. Menurut para ilmuwan, meteor-meteor inilah yang datang dari luar angkasa yang membawa kode genetik kehidupan atau yang sekarang kita kenal sebagai DNA. Mikroba-mikroba pertama yang diketahui meninggalkan jejak keberadaan mereka dalam batuan sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Mereka berevolusi menjadi organisme fotosintesis awal di bumi yang menghasilkan makanan dari air dan menggunakan energi matahari sambil melepaskan oksigen dalam prosesnya. Akibatnya, tingkat oksigen tiba-tiba meningkat secara dramatis, menyebabkan lingkungan beradaptasi dengannya. Namun, peristiwa revolusioner terjadi ketika mikroorganisme mulai hidup di dalam mikroba lain. Dan seiring berjalannya waktu, mereka bertransformasi menjadi sel-sel. Dengan bergabungnya sel-sel ini, lahir hewan pertama di bumi yang dikenal sebagai spons. Langkah berikutnya dalam proses munculnya kehidupan adalah pembentukan protosel. Protosel adalah struktur sederhana yang menyerupai sel, tetapi masih sangat primitif. Molekul-molekul organik yang terbentuk di lautan purba kemungkinan terkumpul dan terbungkus oleh membran sederhana yang terbentuk dari molekul lemak. Membran ini memungkinkan terbentuknya ruang kecil yang dapat menjaga reaksi kimia tetap berlangsung di dalamnya. Struktur seperti ini dianggap sebagai cikal bakal dari sel pertama. Setelah terbentuk protosel, proses evolusi terus berlangsung selama jutaan tahun. Protosel yang mampu mempertahankan diri dari bereplikasi akan bertahan, sementara yang tidak stabil akan hilang. Dari proses seleksi alam inilah muncul organisme hidup pertama yang sangat sederhana, yang kemungkinan mirip dengan mikroorganisme seperti bakteri. Organisme awal ini hidup di lingkungan ekstrim seperti lautan purba atau dekat ventilasi hidrotermal di dasar laut. Seiring berjalannya waktu, organisme sederhana ini mengalami evolusi biologis. Perubahan genetik yang terjadi secara bertahap menghasilkan keanekaragaman makhluk hidup. Dari mikroorganisme sederhana, kemudian berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks seperti alga, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Proses evolusi ini berlangsung selama miliaran tahun dan terus terjadi hingga saat ini. Selanjutnya, teori-teori ilmuwan. Yang pertama, teori dari Lamarck. Teori ini dikemukakan oleh Jean-Baptiste Lamarck. Menurut Lamarck, makhluk hidup berubah karena kebiasaan dan lingkungan. Ia mengatakan, organ yang sering dipakai akan berkembang. Organ yang jarang dipakai akan menyusut. Perubahan itu akan diwariskan ke anak.
Contohnya seperti jerapah, dulu lehernya pendek. Karena sering menjangkau daun tinggi, lehernya jadi panjang lalu diwariskan ke anaknya. Selanjutnya, teori dari Darwin. Teori ini dikemukakan oleh Charles Darwin. Darwin menjelaskan evolusi melalui seleksi alam. Intinya, setiap makhluk hidup berbeda-beda. Ada persaingan untuk hidup. Yang paling kuat dan cocok dengan lingkungan akan bertahan. Contohnya jerapah yang lehernya panjang bisa makan lebih mudah, yang pendek kalah dan lama-lama berkurang. Selanjutnya, teori Darwin-Weismann. Teori ini dikembangkan oleh August Weismann. Ia menyatakan bahwa hanya sifat dari sel kelamin yang diwariskan, perubahan pada tubuh tidak diwariskan. Contohnya, tikus dipotong ekornya berkali-kali, tapi anaknya tetap berekor. Selanjutnya, teori De Vries. Teori ini dikemukakan oleh Hugo De Vries. Ia mengatakan bahwa teori terjadi karena mutasi. Mutasi adalah perubahan gen yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi, makhluk hidup bisa berubah karena perubahan gen, bukan hanya karena lingkungan. Kesimpulan dari teori-teori tersebut adalah evolusi terjadi karena seleksi alam dan perubahan genetik. Berikut ini adalah video perubahan zaman dari waktu ke waktu. Sebagai kesimpulan, asal mula kehidupan di bumi masih menjadi salah satu pertanyaan besar dalam ilmu pengetahuan. Namun, sebagian penelitian menunjukkan bahwa kehidupan kemungkinan besar muncul melalui serangkaian proses kimia alami di bumi purba. Mulai dari terbentuknya molekul organik sederhana, kemudian berkembang menjadi molekul kompleks, protosel, hingga akhirnya terbentuk organisme hidup pertama. Meskipun banyak hal yang belum sepenuhnya dipahami, penelitian tentang asal mula kehidupan terus berkembang dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana kehidupan bisa muncul di planet kita. Sekian penjelasan saya mengenai asal mula kehidupan di bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.